Yang pertama ada pengertian. Isu atau masalah adalah peristiwa yang terjadi dengan baik di dalam maupun di luar organisasi yang apabila tidak ditangani dengan baik akan berdampak buruk bagi organisasi dan akan terus berlanjut hingga fase krisis. Adapun pengertian objektivitas menurut KBBI, objektivitas yaitu sikap jujur, tidak dipengaruhi pendapat dan pertimbangan pribadi atau golongan dalam mengambil putusan atau tindakan keobjektifan. Sedangkan menurut KBBI, arti subjektivitas tidak ditemukan, tapi secara umum subjektivitas adalah mengenai atau menurut pandangan perasaan sendiri, pendapat pribadi, atau pendapat seseorang terhadap suatu hal. Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa isu subjektivitas dalam pembelajaran adalah peristiwa atau permasalahan yang timbul dalam pembelajaran yang sesuai dengan kenyataan atau fakta yang ada. Sedangkan isu subjektivitas dalam pembelajaran adalah permasalahan atau persoalan yang dikemukakan oleh sudut pandang seseorang mengenai proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Atau, dengan kata lain, permasalahan objektivitas dalam pembelajaran adalah permasalahan pembelajaran yang ada dalam praktek. Dan permasalahan subjektivitas dalam pembelajaran adalah permasalahan yang ada dalam pembelajaran dari perspektif pribadi atau seseorang. Selanjutnya, terdapat faktor-faktor penyebab terjadinya isu objektivitas dan isu subjektivitas dalam penilaian pembelajaran. Menurut Koneys, David Henderson, ada beberapa faktor terjadinya isu-isu atau masalah dalam pembelajaran, yakni diantaranya yang pertama ada faktor fisiologis. Dalam faktor ini menjadi penyebab masalah belajar peserta didik yang berkaitan dengan kurang berfungsinya otak, susunan saraf, ataupun bagian-bagian tubuh lainnya. Yang kedua ada faktor sosial. Pada faktor ini merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dibantah jika orang tua atau masyarakat di sekelilingnya sedikit banyak akan berpengaruh terhadap kegiatan belajar dan kecerdasan peserta didik, sebagaimana ada yang menyatakan bahwa sekolah adalah cerminan masyarakat dan anak merupakan gambaran dari orang tuanya. Yang ketiga ada faktor kejiwaan. Pada faktor ini merupakan sebuah faktor yang menjadi penyebab masalah belajar peserta didik yang berkaitan dengan kurang mendukungnya perasaan hati dari peserta didik untuk belajar secara sungguh-sungguh. Yang keempat ada faktor intelektual. Pada faktor ini dapat menyebabkan masalah belajar peserta didik yang berkait dengan kurang sempurnanya atau kurang normalnya tingkat kecerdasan peserta didik. Yang kelima ada faktor kependidikan. Pada faktor kependidikan ini merupakan faktor yang menjadi penyebab suatu masalah belajar peserta didik yang berkaitan dengan belum mantapnya lembaga pendidikan secara umum. Untuk materi yang selanjutnya yakni contoh-contoh isu objektivitas dan subjektivitas dalam penilaian pembelajaran, di mana terkait dengan isu objektivitas sendiri yakni terdapat yang pertama isu-isu atau masalah objektivitas dalam perubahan atau penerapan kurikulum yang baru. Kemudian yang kedua adalah isu terkait pemerataan pendidikan, ketenagakerjaan, dan juga fasilitas sekolah yang kurang terlaksana. Kemudian terkait masalah subjektivitasnya sendiri, Herman dan kawan-kawan pada tahun 2006 mengemukakan masalah belajar sebagai berikut. Yang pertama, keterampilan akademik, di mana keadaan siswa yang diperkirakan memiliki intelijensi yang cukup tinggi tetapi tidak dapat memanfaatkannya secara optimal. Kemudian, yang kedua adalah keterampilan dalam belajar, di mana keadaan siswa yang memiliki IQ 130 atau lebih tetapi masih memerlukan tugas-tugas khusus untuk memenuhi kebutuhan dan juga kemampuan belajar yang amat sangat tinggi. Kemudian, yang ketiga yakni sangat lambat dalam belajar. Keadaan siswa yang memiliki akademik yang kurang memadai dan perlu dipertimbangkan untuk mendapatkan pendidikan atau pengajaran khusus. Kemudian, yang keempat adalah kurangnya motivasi dalam belajar. Hal ini disebabkan oleh beberapa sebab yang meliputi dari lingkungan sekolah, keluarga, maupun dari lingkungan pergaulan anak. Jika lingkungan anak memang sejak kecil kurang diberi semangat yang tinggi, pasti siswa tersebut bisa termotivasi untuk menjadi semangat dalam belajar.
Kemudian yang kelima adalah bersikap dan kebiasaan buruk dalam belajar. Kondisi siswa yang berkegiatan atau perbuatan belajarnya sehari-hari antagonistik dengan yang seharusnya, seperti suka menunda-nunda tugas, ngulur-ngulur waktu, dan juga membenci guru. Baik, selanjutnya cara mengatasi subjektivitas dan objektivitas dalam penilaian pembelajaran. Menurut Herman dan teman-teman, masalah pembelajaran siswa dapat dientaskan melalui yang pertama, pengajaran perbaikan, yang dimana pengajaran perbaikan merupakan suatu bentuk layanan yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok siswa yang mengalami masalah-masalah belajar dengan memperbaiki kesalahan-kesalahan dalam proses dan hasil belajar siswa. Yang kedua, program pengayaan. Kegiatan pengayaan merupakan suatu bentuk layanan yang diberikan kepada seseorang atau beberapa orang siswa yang sangat cepat dalam belajar. Yang ketiga, peningkatan motivasi belajar. Peningkatan motivasi belajar sangatlah penting untuk diberikan kepada semua siswa. Hal ini bisa memberikan semangat belajar yang tinggi bagi semua siswa dalam hal mengeluarkan sebuah bakat dan minat siswa untuk mengembangkan kemampuan yang dimiliki secara individu maupun secara kelompok. 4. Pengembangan sikap dan kebiasaan belajar yang baik. Kebiasaan belajar yang baik sangat menunjang dalam segala aspek pembelajaran siswa. Saat siswa dalam melaksanakan hal-hal yang baik, mulai dari pengembangan sikap, disiplin, rajin, dan ada tanggung jawab bersama. 5. Layanan konseling individu. Layanan konseling individu diberikan kepada setiap siswa yang merasa dirinya kurang dalam aspek-aspek yang ada pada proses pembelajaran di sekolah ataupun diri sendiri. Selanjutnya, mengatasi isu subjektivitas dan objektivitas dalam pembelajaran. Yang pertama, kriteria penilaian yang jelas. Kedua, rubrik penilaian. Ketiga, diferensifikasi metode penilaian. Keempat, fair assessment. Yang kelima, menggunakan alat teknologi. Yang keenam, evaluasi dirjen. Ketujuh, diskusi terbuka. Kedelapan, pelatihan guru. Kesembilan, review berkala. Dan kesepuluh, konsultasi dengan rekan. Untuk materi yang terakhir, yakni pengertian dan juga jenis-jenis pembelajaran, di mana penilaian sendiri memiliki pengertian bahwa penilaian tersebut adalah suatu proses pengambilan keputusan terhadap ukuran baik dan buruk pencapaian hasil belajar dari peserta didik. Di mana di dalam penerapannya, penilaian terbagi dalam beberapa teknik, di antaranya yang pertama teknik tes. Teknik tes sendiri merupakan teknik yang digunakan dengan cara melaksanakan tes berupa pertanyaan yang harus dijawab ataupun ditanggapi oleh seseorang yang melaksanakan tes tersebut. Teknik tes ini dikelompokkan menjadi 3 jenis, yakni tes tertulis, tes lisan, dan juga tes praktik atau perbuatan. Kemudian yang kedua ada teknik non-tes, di mana teknik non-tes merupakan teknik penilaian untuk memperoleh gambaran terutama mengenai karakteristik, sikap, ataupun kepribadian. Di mana teknik non-tes ini dikelompokkan menjadi 2, yakni pengamatan atau observasi dan juga penugasan. Kemudian teknik yang ketiga ada produk, di mana produk adalah suatu penilaian terhadap keterampilan untuk menghasilkan suatu produk dalam jangka waktu tertentu. Kemudian yang terakhir adalah teknik portofolio, di mana portofolio merupakan kumpulan karya siswa yang tersusun secara sistematis dan terorganisasi yang diambil dari proses selama pembelajaran. Selanjutnya ada jenis-jenis penilaian pembelajaran. Dalam proses penilaian pembelajaran dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama penilaian hasil belajar individu. Seperti namanya, dalam penilaian hasil belajar individu ini, siswa dituntut untuk dapat belajar secara mandiri tanpa ada kerjasama dengan orang lain. Yang kedua ada penilaian hasil belajar kelompok. Seperti yang kita ketahui, belajar kelompok adalah kegiatan pengkajian suatu masalah yang dilakukan oleh sekelompok siswa, di mana siswa tersebut mendapat bimbingan dari guru atau orang yang paham terkait masalah tersebut. Isu objektivitas dalam pembelajaran merupakan peristiwa atau permasalahan yang timbul dalam pembelajaran yang sesuai dengan kenyataan atau fakta yang ada. Sedangkan isu subjektivitas adalah permasalahan yang dikemukakan oleh sudut pandang seseorang mengenai proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Adapun faktor penyebab terjadinya isu objektivitas dan subjektivitas dalam pembelajaran adalah faktor fisiologis, faktor sosial, faktor kejiwaan, faktor intelektual, dan juga faktor pendidikan.